juga sudah mengenal figur Nabi Muhammad SAW yang perjalanan hidup beliau sudah dikenali orang yang sangat jujur, bahkan tidak didapati sejak beliau kecil hingga dewasa satu pun kebohongan dari beliau. Itu diakui oleh musuh-musuh beliau sekalipun. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan bahwa wa kuntum amwata, dulu kalian wahai manusia mati. Apa makna amwata? Mati. Nutfatan fil aslam, yaitu kita semua manusia dahulu berupa sperma, air mani. Ya, sesuatu yang dinyatakan di dalam Al-Quran di surat At-Tariq, yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, yang air itu keluar di antara tulang sulbi dan tulang pinggul. Air yang hina, itulah asal kita manusia. Sehingga tidak pantas manusia itu menyombongkan diri ketika hidup di dunia, karena semua manusia berasal dari sperma, sesuatu yang hina. Nutaf, bentuk jamak dari nutfah. Dan disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kalian itu mati, setelah itu kalian dari sperma Allah hidupkan kalian. Fa'ahyakum, lalu dia Allah menghidupkan kalian fil arham, di dalam rahim ibu, yang bahasa Al-Quran menyebutkan thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, kemudian kami jadikan kalian manusia berupa sperma di dalam rahim yang sangat kokoh. Jadi rahim seorang ibu itu sangat kuat, dia melindungi janin yang ada di dalam perut. Selama berapa lama kita manusia dinyatakan amwata, seperti yang benda mati, cairan sperma. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, 40 hari kita berupa sperma di dalam perut ibu. Sebagaimana hadis yang sahih, Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfakhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi kadri rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian berproses menjadi gumpalan darah yang menempel di rahim. Alaqah itu dalam bahasa Arab berarti lintah. Jadi kita wujudnya seperti lintah. Lintah itu menempel, ya, hewan yang bentuknya licin kemudian bisa menempel. Nah, proses penciptaan manusia juga sampai ke fase alaqah, dia menempel di dinding rahim. Setelah itu berproses menjadi mudghah. Mudghah segumpal daging. Nah, ketika sudah menjadi segumpal daging, setelah itu diperintahkan malaikat meniupkan ruh, maka hiduplah manusia di dalam perut seorang ibu, di dalam rahim. Dan ketika ditiupkan ruh, di saat itu juga diperintahkan malaikat tersebut menyalin kembali, bukan mencatat awal, menyalin kembali, karena sudah ketentuan Allah sebelum kita lahir, sudah ditetapkan umur kita berapa hidup di dunia, jatah rizki, kemudian amal, bahkan syaqi au sa'id, kata Nabi, dia orang yang celaka sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Berarti ketika hidup di dunia, perbuatan dia adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik ketika hidup. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam surga, itu ada jalan, thoriq, bahasa majas dalam surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi ada jalan menuju surga. Lantas jalannya apa?
untuk bisa kita menuju ke surga, yaitu jalan-jalan yang ditempuh di atas jalan yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Itu jalan kebaikan. Jadi jangan menghayal kalau ingin masuk surga ketika hidup di dunia perbuatan baik. Contoh-contoh yang sudah ditunjukkan oleh Nabi kaum solihin tidak dilakukan. Di antaranya seperti ibu-ibu menghadiri majlis-majlis zikir. Ini jalan menuju surga. Menghadiri majlis ilmu itu jalan menuju surga. Sholat 5 waktu itu jalan menuju surga. Puasa itu jalan menuju surga. Silaturahmi itu jalan menuju surga. Berakhlak mulia itu jalan menuju surga. Semua amal-amal baik itu adalah jalan menuju ke surga. Nah, orang yang tidak menempuh jalan ini kemudian menghayal nanti meninggal masuk surga, maka ini khayalan yang sia-sia. Jalannya sudah jelas. Al-jannatu laysal balas. Ya, surga itu tidak gratis. Surga itu mahal. Dia butuh pengorbanan. Dia butuh kesungguhan untuk bisa memasuki surga. Oleh sebab itu, ketika janin yang sudah ada ruh di dalam rahim seorang ibu dan sudah dicatat amalnya, kemudian ajalnya, rizkinya, syakiyun atau sa'id, dia orang yang celaka atau orang yang bahagia, itu sudah termaktub di dalam qadanya Allah. Ulama ahli kalam menyebut dengan al-qadha. Qadha, setelah itu qadar, takdir. Itu mazhab Asy'ari. Kalau mazhab Maturidi, takdir dulu baru qadha. Itu perbedaan di dalam ilmu kalam. Baik. Dan setelah Allah hidupkan kita di rahim, kemudian dihidupkan kita di alam dunia, binafkhir ruh fikum, dengan cara Allah tiupkan ruh, kemudian kita hidup dan lahir ke alam dunia. Dan setelah itu hidup di dunia ternyata tidak abadi juga. Allah nyatakan tsumma yumitukum, kemudian setelah kalian hidup di dunia, dia wafatkan kalian, dia matikan kalian. Inda intihai ajal, setelah masa kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah berakhir. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajal. Ajal itu ibu-ibu, kalau kita terjemahkan secara leksikal, makna kamus, dia memiliki arti adalah masa periode kehidupan, masa berlaku. Jadi kita punya umur itu adalah masa berlaku kita hidup sesaat di dunia. Nabi sudah memberikan satu informasi bahwa umur kita tidak sama dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu dari kalangan para anbiya itu ada yang sampai 900 tahun, seperti Nabi Nuh 900 tahun lebih. Ya, ada yang sampai 1000 tahun, ada yang 500, ada yang 200 tahun. Tapi makin mendekati akhir zaman, makin berkurang umur manusia ketika hidup di dunia, terutama di fase masa Nabi Muhammad SAW. Itulah usia yang sama dengan kita, yang Nabi katakan a'amaru ummati ma baina 60 aw 70. Rata-rata umur umatku antara kisaran 60 tahun atau 70 tahun. Maka gunakan sebaik-baiknya. Ya, Imam Syafi'i mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Hidup di dunia itu sangat singkat, maka gunakanlah untuk taat. Gunakanlah untuk taat. Nanti setelah ketaatan kita yang sesaat di dunia, kita bisa meraih kebahagiaan yang sesungguhnya, yang abadi, yang tidak ada akhir, yang tidak ada susah, yang tidak ada kesedihan, yang tidak ada perpisahan, yang tidak ada kematian, yaitu kehidupan di surga. Mudah-mudahan semua bisa masuk dalam surga ya Allah Ta'ala, ya, tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Allah wafatkan kita ketika hidup di dunia setelah ajal berakhir. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani
ila ajalin qarib. Ketika meninggal, yang terpikir oleh ruh seorang manusia adalah seandainya bisa balik lagi hidup di bumi, saya mau beramal soleh. Itu yang pertama kali terlintas. Kenapa? Karena ternyata semua perbuatan yang dilakukan di dunia, di saat dia hidup di dunia, kebaikannya belum nampak. Ya, ada ungkapan mengatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah tergantung jenis amal. Kita melakukan perbuatan baik, ibu-ibu harus yakini bahwa kebaikan itu tidak akan sia-sia. Allah Ta'ala akan menyimpan kebaikan itu dan akan dibalas kepada kita di dunia maupun di akhirat. Ada yang sengaja disimpan gak dibalas di dunia karena Allah tahu ini yang terbaik baginya nanti di akhirat. Ada yang segera Allah balas di dunia. Yang pasti orang berbuat baik tidak akan rugi, pasti ada balasan, pasti ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakadhalik, begitu juga ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dia pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jenis amal yang sama. Jadi orang yang berbuat baik, kebaikannya untuk dirinya, dia yang untung. Yang berbuat perbuatan buruk itu juga tidak merugikan Allah, dan hakikatnya tidak merugikan orang lain, karena orang lain yang kita zalimi dia dapat pahala, dia dapat kebaikan. Justru kita membinasakan diri kita sendiri. Maka hidup yang singkat ini, ya insya Allah ibu-ibu yang sudah menempuh jalan menuju surga, ya prasangka baik kepada Allah, insya Allah meninggal husnul khatimah. Ya, gak perlu takut yang namanya kematian kalau kita sudah maksimal mempersiapkan diri dengan amal-amal baik. Ya, karena memang orang-orang solihin justru merindukan perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan baginda Nabi Muhammad SAW di tempat terindah di surganya Allah Ta'ala. Itu cita-cita mereka. Namun yang paling penting adalah persiapan kita sebelum meninggal, ya, dengan amal-amal soleh, prasangka baik kepada Allah, jalin hubungan dengan para aulia dan kaum solihin, dengan para cinta kepada mereka. Ini zaman fitnah, ya, zaman sekarang ini ada oknum-oknum yang mengajarkan manusia membenci para ulama, membenci para habaib, membenci kaum solihin. Hati-hati, ini penyebab su'ul khotimah. Dan insya Allah orang-orang yang mencintai kaum solihin, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ma'ah man ahab, seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cinta. Lanjutan dari ayat tersebut yang menarik, Allah tutup setelah kalian mati, kalian wafat, Allah nyatakan kembali firman-Nya, yaitu apa? Allah hidupkan kembali kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian ia hidupkan kembali kalian. Apa maknanya? Bil ba'thi, yaitu setelah kita meninggal dikubur, ternyata Allah hidupkan untuk kedua kalinya di hari kebangkitan. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka transit di alam barzakh, kemudian nanti akan dibangkitkan mereka di hari kiamat. Kita memahami pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa kelak kita dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana kita hidup di dunia, dengan ruh dan jasad. Bahkan di dalam kitab Syarhus Sudur yang ditulis oleh Imam Suyuti, di situ ada pernyataan, kesimpulannya bahwasanya bahkan ingatan kita, memori kita tentang kehidupan yang singkat di dunia itu masih bisa teringat. Jadi kita dibangkitkan di hari kiamat dengan ruh dan jasad, dan ingatan kita itu masih melekat kenangan-kenangan ketika hidup di dunia. Itu subhanallah, ya, Allah Ta'ala berikan itu memori untuk kita mengingat, karena nanti kan diinterogasi oleh Allah. Allah katakan, bagaimana kamu ingat perbuatan kamu di dunia, begini. Dia mengatakan, ya Rabb, saya ingat dosa kamu waktu kau lakukan sembunyi begini, dosa kamu begini, menzalimi orang begini. Itu Allah sebutkan satu persatu sampai dia mengatakan, oh saya binasa.
saya celahkan. Ternyata dia punya kebaikan juga, Allah lihat. Allah katakan, wahai hambaku, kamu masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Ini karena berkat apa? Ada kebaikan. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Mungkin di situ keselamatan kita di akhirat. Mungkin di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini terkait ayat tersebut menerangkan bahwa kita dibangkitkan di hari kiamat itu sesuatu yang hak. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian dilanjutkan, kemudian lil ba'id, yaitu proses panjang. Jadi ada kata tsumma itu, kemudian itu artinya ada proses yang panjang. Setelah kalian dibangkitkan, ada proses panjang di situ, tapi puncaknya kalian dikembalikan kepada Allah. Ilaihi turja'un. Apa maknanya ilaihi turja'un? Turadduna ba'dal ba'si fayujazikum bi'a'malikum, yaitu kalian dikembalikan kepada Allah setelah hari kebangkitan, lalu Allah membalas kepada kalian semua amal-amal kalian. Hal jazahul ihsan illal ihsan. Kalau yang baik dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mudah-mudahan kita semua bisa dibalas kebaikan oleh Allah Ta'ala. Timbangan kita, timbangan amal baik yang memberatkan kita dalam kebaikan sehingga bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab kita minta kepada Allah, jangan dihisab. Hisab itu dihitung amal kita di yaumil kiamah. Kalau doa jangan minta dihisab, mintalah masuk surga tanpa hisab. Ya Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, atau masukkan aku ke dalam surga tanpa ada perhitungan. Nabi pernah ngobrol sama istri beliau, Sayyidah Aisyah. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi mengatakan, wahai Aisyah, man husiba urziba. Siapa yang dihisab di yaumil qiyamah, dia diazab. Kemudian, wahai Rasul, bukankah ada di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang-orang baik juga mereka dihisab dengan hisab yang ringan? Kata Nabi, itu maknanya bukan hisab, tapi apa? Presentasi amal yang sesaat. Kalau hisab, mereka itu orang-orang yang pasti diazab, kata Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah ketika berdoa jangan sampai salah lafaz. Jangan minta, ya Allah hisab saya dengan hisab yang ringan, jangan. Mintalah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga bighairi hisab. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afahum wa akrim nuzulahum wa sim madkhalahum wa aksirhum bima'i wa sajil barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqan wa tafarruqan ma'asuma wa la tajamina wa la minna syakiyya wa la mahruma. Allahumma nafi qulubana bi ta'alluqi biman dunak wa ja'alna min qawmin tuhibbuhu wa yuhibbuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil habaib wa ala khatamihi amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ala sittil Hasan wal Husain wa ummihim al-Batul Zahra'i bil mafakhir wal manaqib. Salatan wa salaman daiman abadan sarmada la yuhsi mahasib. Wa as'aluka Allahumma bijahi ladika an tuzilna a'tayal mawahib wa an tasrif 'anna jami'al balaya wal masahib wa an tulhiqana bihim ya Allah ya Rabbana fi a'lal maratib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.